Hai, dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan komen ya. Serta bagikan di sosial media kamu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kisah Wali Songo, Sunan Bonang. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Syekh Maulana Makdub Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan bahwa Dewi Condrowati itu adalah putri dari Prabu Kertabumi. Ada pula yang mengatakan bahwa Dewi Condrowati adalah putri angkat Adipati Tuban yang sudah beragama Islam, yaitu Aryo Tejo. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama di tanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil, Raden Makdub Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam dengan tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia lagi bahwa latihan atau riadoh para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Makdub Ibrahim adalah calon para wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai intelijen bahwa Raden Makdub Ibrahim dan Raden Paku sejak masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasar. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh awal Islam, yaitu ayah kandung dari Sunan Giri. Juga belajar pada ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasar, seperti ulama ahli tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, asal Arab, Persia atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasar, Raden Makdub Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku pulang kembali ke Gresik mendirikan pesantren Giri sehingga dikenal sebagai Sunan Giri. Sedangkan Raden Makdub Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di Tuban. Dalam berdakwah, Raden Makdub Ibrahim ini sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Jika benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suaranya yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Makdub Ibrahim sendiri yang membunyikan alat itu. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Setiap Raden Makdub Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melantunkan tembang-tembang ciptaan Raden Makdub Ibrahim. Begitulah siasat Raden Makdub Ibrahim yang dijalankan dengan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal menyisipkan saja ajaran Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan oleh Makdub Ibrahim adalah tembang-tembang yang berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa para penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan pemaksaan. Di antara tembangnya yang terkenal adalah Tombo Ati Iku Sak Warnane, maca Quran angen-angen sak maknani, kaping tindo salat sunah lakonono, kaping telu wong kang soleh kancanono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo sikir bengi ingkang suwe. Sopo wong bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Yang artinya, obat sakit jiwa hati itu ada 5 jenisnya. Pertama, membaca Quran dengan artinya. Kedua, mengerjakan sholat malam sunnah, sholat sunnah tahajud. Ketiga, sering bersahabat dengan orang soleh yang berilmu. Keempat, harus sering berprihatin berpuasa. Kelima, harus sering berzikir mengingat Allah di waktu malam. Siapa saja yang mampu mengerjakannya, insya Allah Tuhan Allah mengabulkan. Hingga sekarang lagu ini sering dilantunkan para santri ketika hendak sholat berjamaah, baik di pedesaan maupun di pesantren. Murid-murid Raden Makdub Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk
Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, Nederland. Suluk berasal dari bahasa Arab. Salah kata riko, artinya menempuh jalan, tasawuf atau tarikat. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran biasa yang disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk. Sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam prosa disebut wirid. Di bawah ini adalah suluk karya Sunan Bonang yang disebut suluk Wuragul. Suluk Wuragul dan Handula. Ruwagul 1. Berang-berang. Jika diteliti, ini raga belum tentu hakikatnya. Ada atau tidakkah ia? Sebenarnya aku ini siapa? Impian beraneka ragam. Kalau dipikirkan, akhirnya menyedihkan. Yang mustahil banyak sekali. Segala wujud di semesta ini tak putus-putusnya sama sekali. Wuragul 2. Maka dengarlah perlambang ini. Adakah kera hitam sedang berdiri di tepi sungai, tertawa keras tak kepalang kepada berang-berang yang mencari makan siang dan malam, terus tanpa berkesudahan, tak ingat bahwa ia diciptakan Tuhan, yang diingat hanya makanan, tanpa memperdulikan bahaya mengancam. Ruwagul 3. Dilalapnya apa saja yang ia dapatkan, tidaklah ia memperhatikan keluarga Tuhan yang Maha Agung yang telah menciptakan. Mustahil ia tak sanggup memberi makan dari kehidupan hingga kematian. Apapun saja yang dikodratkan telah disesuaikan. Ulat dalam batu pun diberi santunan, maka jangan hanya suntuk mencari makan. Wuragul 4. Akibatnya terlupa bahwa ia ciptaan Allah. Belang-belang berkata dengan ramah, "Duh kera hitam, sungguh engkau kejam. Kau paksa aku mengikutimu," yang kata orang tanpa dipikirkan. Ya, aku terpaksa mencari makan, tapi tidaklah dengan susah payah, sekedar semampu diriku ini. Aku tak mencari-cari. Wuragul 5. Hak orang lain tak kurebut, tak kuperhatikan bencana dan kutuk. Tak kulihat yang hidup, demikian pula halnya burung elang mengikuti pergi untuk mencari makan. Susah untuk memberi peringatan. Jika engkau merasa sebagai makhluk Tuhan adanya, janganlah hati mendua. Tak usah campuri urusan orang lain, karena semua punya kadar masing-masing. Wuragul 6. Sudah diberi hak hidup diri sendiri, seperti juga berbagai tumbuhan ini, atau yang memakan dedaunan, mengikuti takdir Tuhan. Siapa yang akan mengikuti kata-katamu? Siapa mengikuti ajaranmu? Sedangkan di hutan tempatmu, sang kera hitam menjawab, "Tidaklah akan kurubah makananmu, hanya ingatlah kepada yang memberi makan kepadamu." Wuragul 7. Perbuatlah amal kebajikan, terpaksa harus kuperingatkan hal-hal yang berfaedah saja, sekedar menunjukkan yang benar adanya. Jawab berang-berang, "Taulah aku maksud omonganmu. Kau inginkan agar kuberi kau makan, tapi aku tak akan tunduk kepadamu." Wuragul 8. Ibarat sudah tahu kebohongannya, mulut jujur hati berdusta, karena memaksa harus berbuat begini, menghormat kepada yang belum mengerti, agar dipercaya di dunia ini. Berapa kekuatannya? Tak tahu bahwa dengan berkata sesungguhnya bersembunyi. Ingin aku lihat mana perkataan yang benar-benar sakti. Kalau berhasil melebihi Wuragul 9. Kelihatannya luhur dan mulia, serba benar pembicaraannya, tuntas luar dalamnya, bagus penampilannya, kena kotoran sedikit pun tak tersedia, seperti burung elang akibatnya, terbang tinggi, lupa melihat kanan kiri, begitu rusuh disiasati, selamat sampai akhir hari. Wuragul 10. Apabila ibarat ikan gegenjong yang lemah badannya, namun tajam tajinya. Hai kera hitam, mana kata-katamu yang benar? Yang diharamkan ditolaknya, itu kalau sedikit jumlahnya. Dan walaupun haram, tapi kalau ada sedikit manisnya ditutupi dengan amat tersembunyi. Wuragul 11. Jelas itu dicampur aduk. Ada yang diucapkan dengan pura-pura yang terlihat di belakangnya. Pujangga maupun pendeta sama-sama kurang budinya. Aku tahu semuanya. Sama-sama meminta-minta. Hanya satu dua yang mengamalkan, meminta tanpa dibantah, walaupun tidak sungguhan. Wuragul 12. Kikir kalau dimintai, lagaknya seperti pendeta sakti, usaha seakan tak henti. Dalam hidup ini hendaklah mengerti, upaya orang lain dalam hidup ini seyogianya, tak demikian tindakannya, di mana ada niat yang tak semestinya. Kata ahli kitab tak mau makan riba, sebab ia pendeta. Wuragul 13.
Orang besar, orang kecil rebut bersaing, berupaya menggunakan akal masing-masing. Yang namanya raga manusia, siap semuanya untuk beramal senantiasa. Sedangkan apa kelebihan pendeta? Sibuk mengolah ilmu pengetahuan. Rahasia hanya mencari pekerjaan. Berkah yang melimpah diharapkan. Jaksa pun demikian. Uragul 14. Demikianlah yang tersembunyi pada para penulis, mencari nafkah dengan cara menipu mengemis supaya ada kaulnya. Demikian para dukun adanya, menjual mantra. Juga para guru yang terhormat mengajarkan ilmu luhur, sama saja yang diharapkan, yaitu pengabdian murid, seperti burung kuntul. Uragul 15. Bertapa ada tujuannya, agar memperoleh ikan di rawa, agar semua itu kena olehnya. Adapun yang bertapa di gunung, tujuannya pun untuk memperoleh udara, oleh masyarakat dipercaya. Begitu yang namanya pendeta, terus-menerus bertukar pikiran, berbuat kepercayaan dalam kepemerintahan. Uragul 16. Pendapat yang benar tentang mencari saksi mungkin sulit. Pendapat yang benar ditentang, mencari saksi makin kesulitan. Diuji dengan kepercayaannya. Tak tahu bahwa terlalu asyik ia membicarakan keburukan orang, sementara pada dirinya sendiri tak kelihatan, padahal kejelekannya sebesar gunung. Lagi pula ia tertarik pada rupa serta keanekaragaman yang masuk telinganya. Dari awal hingga akhir diterimanya. Uragul 17. Karena banyak orang membingungkan, tersandunglah ia di tempat yang rata. Sembuh tapi mati akhirnya. Yang samar pikiran nyata, yang bukan-bukan dikira mengalir, yang duduk dikira air, yang tidak terlihat, senantiasa melihat celah orang lain. Sedang aku cari makan tak sembunyi-sembunyi. Sang kera bicara dengan gusar. Uragul 18. Ya, kamu jadinya mencela tingkah laku pendeta. Kalau begitu kamu pantas dibunuh. Hidupmu bagiku gambleng, merintangi pekerjaan. Kemudian sang berang-berang mengucap, apa maumu? Seraya merunduk sambil menerjang, tapi telah meloncat si kera hitam. Uragul 19. Pada dahan kayu sambil bersiaga, sehingga mengagetkan kera-kera lainnya. Semua pun angkat bicara dengan bahasa lambang mereka. Marah mereka. Siapa saja yang menyela pendeta, boleh kita mengejarnya sampai mati dia. Semua kera mematung di pinggir sungai itu, tapi berang-berang sudah tahu. Uragul 20. Ketika sudah berkumpul semua kera hitam, berang-berang masuk ke dalam air pelan-pelan, karena kera sebanyak itu tidaklah terlawan. Kemudian si berang-berang sambil makan ikan memberi peringatan. Kera hitam, pulanglah kau bersama teman-temanmu, sebab siapa tahu si empunya datang, yang di sungai ini dia punya larangan. Siapa tahu firasat ia dapatkan. Uragul 21. Sanggupkah kau melindungi teman-temanmu? Maka semua kera hitam pun bubar berlalu. Agaknya mereka malu, dan sang berang-berang keluar dari air, mengamati kiri kanan dengan rasa khawatir. Kalau-kalau masih ada kera yang belum menyingkir. Sang berang-berang berkata dalam hati, berangan-angan ia, kera hitam merasa suci dirinya, mencela orang yang sedang mencari mangsa. Uragul 22. Memang perbuatan yang cemar adalah perbuatan melanggar, hanya saja tak terlihat. Sungguh cari saja yang mempunyai kebahagiaan. Berlakulah laku-laku sejati, meskipun seorang pendeta, seburuk apapun ia. Jika menulis lupa beribadah, dirinya sendiri tak tampak olehnya, karena orang lain saja yang dilihat olehnya. Uragul 23. Jadi tinggal laku orang per orang lah yang merupakan makanan kesukaannya. Kelihatan bijak perbuatannya, namanya pujangga, yang tergandung di hati yang ditatapnya. Tapi setelah keluar darinya, terlihat ia ingin menjebaknya. Demikian ibarat seekor burung bertengger di pohon beringin yang terbalik. Uragul 24. Sementara sang berang-berang bersoal jawab dengan kera hitam. Turunlah burung tuhu, menanyakan kesejatian. Mungkin selama pembincangannya itu, yang demikian yang diinginkan. Kepada kalimat tauhid amat senang, sehingga dipertuhankan, tak diingat yang sungguh-sungguh Tuhan. Uragul 25. Lahir dan batin, dulu dan kemudian, baik buruk, suka dan duka, sudah dan nasib manusia tidak ada bedanya. Takdir Allah yang maha agung. Siang malam sambilah puji dengan senantiasa. Jika rahmat tak datang juga, jika belum mencapainya, masih ragu adanya. Berterus teranglah dalam memperolehnya. Demikian burung tuhu berkata. Uragul 26. Sudah sebulan aku bertampingan
namun dengan gagap belum tercapai kesepakatan. Sebab semua yang ia makan adalah kotoran, jadi selalu kuhindari, tak akan aku ikuti yang najis. Sungguh selama hidupku yang halal saja makananku. Yang diajak bicara menjawab begitu. Ruwagul 27. Tahu semua pengetahuan, namun tak memiliki sastra agama. Dari mana asalnya? Yang meskipun seolah telah merasuk di hati, tak mungkin ditolak di dunia ini. Burung Tuhu berujar, walau manis tutur katanya, sebenarnya tahayul yang dibeberkan. Sang berang-berang berkata, pernah ku dengar bahwa dalang tak pernah ditanya. Ruwagul 28. Pemburu tak henti berkelana, ibarat burung bangau bertapa di rawa. Tiada lain niatnya kecuali mencari ikan di air, dimakannya siang malam. Seperti bangau botak, botak seperti kambing ucul. Maka orang yang menjalani laku jangan cepat melangkah dulu, bertanyalah kepada yang tahu. Ruwagul 29. Haruslah lahir batin kalau memuji, yang diucapkan meski mengerti, yang dilihat hendaknya dipahami, juga segala yang didengar. Betapa suka orang memuji, maka sebaiknya carilah guru, yakni orang yang lebih tahu, yakni ahli ibadah, dan memujilah hingga merasuki hati. Begitulah orang melakukan sembah puji. Ruwagul 30. Kalau tak tahu apa yang disembah, hilanglah apa yang disembah, karena sesungguhnya tak ada tirai itu. Tataplah gunung dan bunga dalam kesepian, ikan tanpa mata. Wahyu sejati, pandanglah Arjuna, kalau bertapa tak tergoda oleh apa saja. Ruwagul 31. Ada 3 macam terpuji. Pertama yang melihat yang disembah, kedua melihat rupanya, ketiga tak melihat kepada sesuatu namun menghadap yang disembah. Ibarat mencari dalam topeng yang sedang melakukan pertunjukan, tak beda segala yang dimiliki, berpadu satu ragawi rohani. Ruwagul 32. Kalau tak begitu kafir jadinya. Yang mananya gajah, gerangan mana dia? Gerangan ia sejauh-jauh usiaku, belum mengerti hal itu. Ibarat menyatukan perjalanan gajah dengan petualangan burung Garuda. Ibarat menyatukan punggung dengan dada, atau wayang dengan kelirnya. Tapi sesungguhnya cermin satu adanya. Ruwagul 33. Itu jelas sama, yang dicari sedang tak ada, tapi burung Tuhu sedang memahaminya. Ibarat malam yang dibakar, tak ada yang dipikirkan. Ajaran dari berang-berang biasanya sudah diajarkan. Jiwa yang hidup dan yang mati itu satu. Ingat bahwa engkau dikuasai Tuhanmu. Ruwagul 34. Seperti halnya tinta, masih menyatu dengan tempatnya. Jangan menghindar meski mati bayarannya. Kalau hidup, hiduplah seperlunya. Selalu perhatikan burung, jangan seperti orang bermimpi, atau seperti burung yang disuruh berbicara, mengikuti kata-kata, dijadikan panutan pikirannya. Berang-berang bersiap-siap menyingkir. Burung Tuhu terbang ke dahan. Ruwagul 35. Ketika kemudian matahari terbenam, terdengar suara pertunjukan wayang. Tampaknya di istana tergetar tabirnya. Di depan kelir berada semua wayangnya. Burung Tuhu tampak kidalang terlihat. Yang terlihat gawang-gawangnya. Wayangnya tiada, hanya dalangnya. Padahal tabir penglihatan tidaklah ada. Ruwagul 36. Dalang dapat bertukar rupa. Banyak orang jatuh cinta menyaksikan tingkah wayangnya. Terlihat semua tingkah lakunya. Semua saling jatuh cinta. Betapa mendalam keinginan menatap sang dalang, namun dicari tak ketemu, meskipun dengan susah dan rindu. Ruwagul 37. Lebih-lebih jika kurunungkan ini dengan teliti. Betul-betul ingin bekerja, terlalu penuh perhitungan akhirnya atas kekayaan orang-orang kaya. Maka kalau tak paham, jangan ikut-ikutan. Sampai kapan demikian? Sesungguhnya engkau disuruh mencari kembali raga yang tersembunyi. Dikisahkan juga beliau pernah menaklukkan seorang pemimpin perampok dengan anak buahnya mempergunakan tambang dan gening, Dharma dan Irama Macapat. Begitu gending ditabuh, Kebondaru dan anak buahnya tak mampu bergerak. Seluruh persendian mereka seperti dilolosi dari tempatnya, sehingga gagallah mereka melaksanakan niat jahatnya. Ampun, 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 hentikanlah gamelan itu, kami tidak kuat, rintih Kebondaru dan anak buahnya. Gending yang kami bunyikan sebenarnya tidak berpengaruh buruk terhadap kalian, jika saja hati kalian tidak buruk dan jahat. Ya, kami menyerah, kami taubat, kami tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Tapi Kebondaru ragu meneruskan ucapannya. Kenapa Kebondaru? Teruskan ucapanmu, ujar Sunan Bonang. Mungkinkah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami yang sudah tak terhitung lagi banyaknya? Kata Kebondaru dengan ragu. Kami sudah sering merampok dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Pintu tobat telah terbuka bagi siapa saja, kata Sunan Bonang.
Allah adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha penerima taubat. Walau dosa kami setinggi gunung, tanya Kebon Daru. Ya, walau dosamu setinggi gunung dan sebanyak pasir di laut. Akhirnya Kebon Daru benar-benar bertaubat dan menjadi murid Sunan Bonang yang setia. Demikian pula anak buahnya. Pada suatu ketika juga ada seorang Brahmana sakti dari India yang berlayar ke Tuban. Tujuannya hendak mengadu kesaktian dan berdebat tentang masalah keagamaan dengan Sunan Bonang. Namun ketika ia berlayar menuju Tuban, perahunya terbalik dihantam badai. Walau ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Di tepi pantai, mereka melihat seorang laki-laki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Mereka menghentikan lelaki itu dan menyapanya. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Saya datang dari India hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang, kata sang Brahmana. Untuk apa Tuhan mencari Sunan Bonang? Kata lelaki itu. Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan, kata sang Brahmana. Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Tanpa banyak bicara, lelaki itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Kemudian tersemburlah air dari lubang tongkat itu, membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. Itukah kitab-kitab Tuhan yang tenggelam ke dasar laut? Tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan para pengikutnya segera memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata benar miliknya sendiri. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya sang Brahmana. Tuhan berada di pantai Tuban, jawab lelaki itu. Serta-merta Brahmana dan para pengikutnya menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah menduga pastilah lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang sendiri. Siapa lagi orang sakti berilmu tinggi yang berada di kota Tuban selain Sunan Bonang? Sang Brahmana tidak jadi melaksanakan niatnya, menantang Sunan Bonang untuk mengadu kesaktian dan menebat masalah keagamaan. Malah kemudian dia berguru kepada Sunan Bonang dan menjadi pengikut Sunan Bonang yang setia. Ada lagi legenda aneh tentang Sunan Bonang. Sewaktu beliau wafat, jenazahnya hendak dibawa ke Surabaya, hendak dimakamkan di samping Sunan Ampel, yaitu ayahandanya. Tetapi kapal yang digunakan mengangkut jenazahnya tidak bisa bergerak, sehingga terpaksa jenazahnya Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.